Rak'atani bil imamatin khairun min sab'ina rak'atan bila imamah. 2 rakaat salat dengan imamah lebih baik daripada 70 rakaat tanpa imamah. 2 rakaat salat dengan imamah lebih baik daripada 70 rakaat tanpa imamah. Jadi kalau Pak Ali pakai imamah, saya tidak, maka 2 rakaat Pak Ali lebih baik daripada 70 rakaatnya saya. Dalam hadis yang lain, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Berimamahlah kalian karena para malaikat menggunakan imamah. Makanya dulu wali-wali menggunakan imamah, Wali Songo menggunakan imamah, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, kemudian lagi Imam Tuan Imam Bonjol, ada sunnah surah, sirah, sariah. Yang paling panjang sirah, dari mulai cara makan, cara tidur, berbesar, berkecil, muamalah Nabi. Muamalah ini banyak, jual beli, pinjam minjam, sewa nyewa, tukar menukar, pembagian warisan, kemudian lagi banyaklah bab munakahat, perceraian, itu bab masyaratnya ya. Macam-macam nanti pergaulannya sama masyarakat, akhlak, itu sirah nabawiyah. Gimana cara Nabi memimpin, bagaimana Nabi menjadi kepala keluarga yang terbaik, bagaimana Nabi memimpin peperangan, bagaimana kebijaksanaan Nabi. Sirah nabawiyah itu panjang ceritanya. Ya, sirah namanya sunnah sirah. Nah, kemudian yang kita mau bahas sedikit ini tentang sunnah surah, gambar atau potret Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi ini senantiasa menggunakan tutup kepala. Sampai saya baca di dalam kitab Uqudul Jain, walaupun Nabi berhubungan dengan istrinya, Nabi tetap menggunakan tutup kepala sampai saking malunya sama Allah. Ini sunnah tutup kepala. Nabi sirah, sarira. Sunnah surah pakai shot ya, surah. Kemudian pakai sirah, kemudian sarira. Surah, sirah, sarira. Surah, sirah, sarira. Susisa. Bukan sirah, sudah. Amatana sumin sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku dikala manusia mematikan sunnahku. Banyak orang meninggalkan sunnah, kok dia malah menghidupkan sunnah, maka mereka pasti di masyarakat dianggap asing, dianggap aneh. Benar ya Allah. Dianggap aneh. Dianggap asing. Ya. Ya. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Nanti faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku. Barang siapa cinta padaku maka dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi fadilah menghidupkan sunnah bersama Nabi dalam surga. Barang siapa yang berpegang teguh man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di kala rusaknya umatku, maka dia akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Jadi pahala menghidupkan sunnah bersama Nabi di surga. Dan nanti akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Saya ulangi lagi, artinya aja ya, nanti dihafalkan. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku. Barang siapa cinta padaku maka dia akan bersamaku di dalam surga. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku dikala rusaknya umatku, maka dia akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Ini dari kitab ini, kitab Mustalahul Hadis namanya. Ini bukan saya nyarang. Sunnah secara bahasa artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun perbuatan. Kenapa? Insyaallah. Kalau dua-dua sebelum pembagian ini, dua-dua dulu. Ingat ulang-ulang. Itu kali sama itu, kali sama itu. Kedua sama kapan? Saya sama-sama. Iya, sama itu. Kedua. Arti sunnah secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Saya ulang lagi dari awal, baru dua-dua. Sunnah secara bahasa artinya contoh atau peri kehidupan Rasulullah SAW. Sunnah secara istilah adalah
segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Siapa yang satu orang dulu? Siapa yang dari awal? Secara bahasa maupun secara istilah. Ketika dia pikirkan semuanya ini, dia kenal kepada Allah, kemudian dia senantiasa mengingati Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Itu orang yang senantiasa mengingati Allah di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berbaring. Kemudian dia senantiasa memikirkan penciptaan, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, tidak ada satupun yang kau ciptakan ini dalam keadaan sia-sia ya Allah. Dia pikir terus benar ciptaan Allah taala berupa lautan, manfaatnya begitu luar biasa, langit begitu luar biasa, bintang-bintang begitu luar biasa, daratan, tumbuh-tumbuhannya, tanaman-tanamannya, manfaatnya begitu luar biasa bagi manusia. Ini semua adalah ciptaan Allah. Artinya begitu. Penyakit apa saja insya Allah mudah-mudahan Allah kasih sembuh. Iya. Masalah rumah tangga seperti apapun ikut yuk dengan dakwah ini. Yang bisa menyelesaikan semua urusan masalah apa saja bapak punya masalah, ayo kita makan. 3 hari saja insya Allah selesaikan masalah. Kok pada enggak? Allah. Yang terpaksa aja enak, apalagi enggak terpaksa. Allah. Yang terpaksa aja enak. Nambah masa. Ajib ya. Ajib. Apalagi Allah. ya aku nih. Allah. Nikmat ya. Allah. Mau nambah lagi ya? Insya Allah. Penyakit apa saja insya Allah mudah-mudahan Allah kasih sembuh. Iya. Masalah rumah tangga seperti apapun ikut yuk dengan dakwah ini. Yang bisa menyelesaikan semua urusan masalah apa saja bapak punya masalah, ayo kita makan. 3 hari saja insya Allah selesaikan masalah. Kok pada enggak? Allah. Yang terpaksa aja enak, apalagi enggak terpaksa. Allah. Yang terpaksa aja enak. Nambah masa. Ajib ya. Ajib. Apalagi Allah. ya aku nih. Allah. Nikmat ya. Allah. Mau nambah lagi ya? Insya Allah. Penyakit apa saja insya Allah mudah-mudahan Allah kasih sembuh. Iya. Masalah rumah tangga seperti apapun ikut yuk dengan dakwah ini. Yang bisa menyelesaikan semua urusan masalah apa saja bapak punya masalah, ayo kita makan. 3 hari saja insya Allah selesaikan masalah. Kok pada enggak? Allah. Yang terpaksa aja enak, apalagi enggak terpaksa. Allah. Yang terpaksa aja enak. Nambah masa. Ajib ya. Ajib. Apalagi Allah. ya aku nih. Allah. Nikmat ya. Allah. Mau nambah lagi ya? Insya Allah. Barang siapa yang berharap hari ini berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan baik, tentunya dalam keadaan baik, fal ya'mal amalan sholihan, maka hendaklah ia beramal yang soleh, yang banyak amalnya. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia menyebutkan Allah dalam beribadah kepada Tuhan. Menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun dia. Sekarang banyak orang mungkin dia tidak menyembah patung, mungkin dia tidak menyembah daripada pohon-pohon, tapi kebanyakan orang sekarang menyembah hartanya, menyembah pekerjaannya, menyembah daripada kesibukannya. Dia nggak sadar. Kata Nabi kurang lebih mafhumnya, berhala umat bagi umatku adalah dinar dan dirham. Berhala-berhalanya apa? Dinar dan dirham. Sekarang apa? Rupiah. Untuk mengejar rupiah, lupa dengan agama, lupa dengan perintah-perintah Allah, maka dia telah menyebutkan Allah dengan hartanya, menyebutkan Allah dengan pekerjaannya, menyebutkan Allah dengan kapalnya, menyebutkan Allah dengan
bukan main-main, kejadian hari kiamat bukan main-main. Nanti selepasnya lebih dahsyat lagi di padang mahsyar, di alam mizan, alam sirat. Ini kejadian yang sangat besar. Untuk hari itulah maka kita mempersiapkan banyak-banyak, bekal yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Anin naba'il azim. Tentang apa mereka bertanya? Tentang kabar yang besar. Allah katakan, "Qul huwa naba'ul azim." Kabar-kabar akhirat ini kabar-kabar yang besar. Bukan perkara kecil, Pak. Jangankan kejadian nanti di sana. Kejadian hari kiamat aja perkara besar itu. Belum ke akhirat. Kejadian kiamatnya itu urusan besar. Ya ayyuhan nasu inna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu urusan yang besar. Syai'un 'adzim. Yauma tarawna, pada hari itu kamu lihat tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at. Wanita yang sedang menyusui langsung lupa dengan yang disusuinya. Wa tadhalu kullu dzati hamlin hamlaha. Wanita yang hamil langsung keguguran. Wa tarawna nasa sukara. Kamu lihat ketika itu manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakin azab Allah syadid. Pada hari itu adalah azab Allah sangat pedih. Pedih sekali. Azabnya bukan seperti tsunami yang hanya 10 meter. Bukan, azabnya pedih, Pak. Kejadian dari kiamat itu sangat pedih. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Idza sama'u saqqat wa adnat li rabbiha raqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adnat li rabbiha raqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadhun ila rabbika kadhan famulaqih. Banyak. Kemudian orang Abu Sufyan, sahabat Ikrimah lari, kemudian lagi satu lagi lari, nggak mau dapat petunjuk. Satu kampung sudah dapat petunjuk semua, itu Mekah Madinah masuk Islam. Akhirnya Hindu ini diprotes orang. Ketika itu dia masuk Islam akhirnya. Tapi kata Hindu diprotes, kenapa Hindu kamu dulu pernah bersumpah gak akan pernah masuk Islam, tapi kenapa kamu sekarang masuk Islam? Dia jawab apa? Memang saya tidak ingin masuk Islam. Hati saya nggak pengen masuk Islam, tapi Islam yang masuk dalam hati saya. Allah. Ini karena kesungguhan Nabi buat dakwah, akhirnya orang yang nggak mau petunjuk pun Allah kasih petunjuk. Dakwah yang kuat bagi Nabi SAW, akhirnya satu penggembala kambing masuk Islam gara-gara ada serigala yang ngambil dombanya yang bisa bicara bagaimana manusia bicara. Ada satu orang lagi nyembah patung, patungnya ngomong, wahai fulan, kamu begitu bodoh, itu di Madinah sudah ada Nabi yang mengajak arah kebaikan, kau masih menyembah saya saja. Patungnya ngomong, akhirnya orang dapat hidayah. Lupa dia bahwa dirinya ciptaan Allah, diciptakan daripada air mani yang hina. Lupa dia sama dirinya itu, lupa. Masya Allah. Lupa dia. Orang itu pun bukan dari Nasulullah. Faksah angkusah. Orang yang lupa pada dirinya, bahwa dirinya ada ciptaan Allah, makhluknya Allah, diberi rezeki oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diberi nyawa oleh Allah, diberi kecukupan oleh Allah, semuanya karena Allah. Orang yang melupakan dirinya sehingga melupakan Allah, ulaika humul fasiqun. Mereka ini orang-orang fasik. Agak keras ini. Ketika dia pikirkan semuanya ini, dia kenal kepada Allah, kemudian dia senantiasa mengingati Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban. Itu orang yang senantiasa mengingati Allah di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berbaring. Kemudian dia senantiasa memikirkan penciptaan, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidak ada satupun yang kau ciptakan ini dalam keadaan sia-sia, ya Allah. Dia pikir terus benar ciptaan Allah Ta'ala berupa lautan, manfaatnya begitu luar biasa, langit begitu luar biasa, bintang-bintang begitu luar biasa, daratan, tumbuh-tumbuhannya, tanaman-tanamannya, manfaatnya begitu luar biasa bagi manusia. Ini semua adalah ciptaan Allah. Artinya begitu.
Saking mulianya ini. Sampai Allah Ta'ala pun sholawat kepada baginda Nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallimu taslima. Ditekan sama Allah. Hendaklah kalian betul-betul mengucapkan salam sholawat kepada Rasulullah SAW. Saking mulianya ini. Kenapa? Karena di antara semua nabi-nabi yang punya tanggung jawab paling besar adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu sebabnya kenapa baginda Nabi SAW dijadikan nabi yang paling dicintai, dijadikan menjadi nabi yang paling Allah Taala sukai, menjadi nabi yang paling Allah Taala sayangi. Inilah sebabnya, karena beliau punya tanggung jawab yang terbesar. Di antara seluruh nabi-nabi, beliau tanggung jawabnya besar. Syukur sekali atas limpahan karunia-Nya yang begitu banyak Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dunia, banyak sekali. Intinya kita tidak akan bisa mengelak daripada pemberian-pemberian Allah. Semua adalah karunia Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang kurang lebih sekian kali banyaknya dalam Al-Quran, supaya kita menyadari betapa banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak bisa kita rasakan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, nikmat Allah mana yang kalian rasakan? Penyakit apa saja insyaallah mudah-mudahan Allah kasih. Masalah rumah tangga seperti apapun ikut yuk dengan dakwah ini. Yang bisa menyelesaikan semua urusan masalah apa saja bapak punya masalah, ayo kita makan. 3 hari saja, insya Allah selesaikan masalah. Kok pada enggak? Allah. Yang terpaksa aja enak, apalagi enggak terpaksa. Allah. Yang terpaksa aja. Nambah masalah. Ajib ya. Ajib. Apalagi Oh. ya ampun nih. Allah. Nikmat ya. Allah. Insya Allah. Barang siapa yang berharap hari ini berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan baik, tentunya dalam keadaan baik, fal ya'mal amalan sholihan, maka hendaklah ia beramal yang soleh, yang banyak amalnya. Wa yusyrik bi ibadati rabbi hada, dan jangan sekali-kali dia menyebutkan Allah dalam beribadah kepada Tuhan. Menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun ya. Sekarang banyak orang mungkin dia tidak menyembah patung, mungkin dia tidak menyembah daripada pohon-pohon, tapi kebanyakan orang sekarang menyembah harta, menyembah pekerjaannya, menyembah daripada kesibukannya. Dia tidak sadar. Kata Nabi kurang lebih maksudnya, berhala umatku bagi umatku adalah dinar dan dirham. Berhala-berhalanya apa? Dinar dan dirham. Sekarang apa? Rupiah. Untuk mengejar rupiah, lupa dengan agama, lupa dengan perintah-perintah Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dengan hartanya, menyekutukan Allah dengan pekerjaannya, menyekutukan Allah dengan kapalnya, menyekutukan Allah dengan lautnya, macam-macam. 10 meter bisa 100 meter lebih tinggi. Ketika gunung-gunung ini watakunul jibal kal ihnil manfus. Gunung-gunung menjadi kapas-kapas yang berterbangan, Masya Allah. Bukan main-main. Bumi digoncangkan seguncang-guncang kuat. Tidak zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan seguncang-guncang. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi mengeluarkan daripada beban-bebannya. Ini bukan main-main, kejadian hari kiamat bukan main-main. Nanti selepasnya lebih dahsyat lagi di padang mahsyar, di alam mizan, alam sirat. Ini kejadian yang sangat besar. Untuk hari itulah maka kita mempersiapkan banyak-banyak, bekal yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anin naba'il azim. Tentang apa mereka bertanya? Tentang kabar yang besar. Allah katakan, "Qul huwa naba'un azim." Kabar-kabar akhirat ini kabar-kabar yang besar.
Walakin azab Allah syadid, pada hari itu adalah azab Allah sangat pedih. Pedih sekali. Azabnya bukan seperti tsunami yang hanya 10 meter, bukan. Azabnya pedih, Pak. Kejadian dari kiamat itu sangat pedih. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Idza sama'u saqqat wa adinat li rabbiha raqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tafallat wa adinat li rabbiha raqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadhun ila rabbika kadhan famulaqih. Banyak. Kemudian orang Abu Sufyan, sahabat Ikrimah lari, kemudian lagi satu lagi lari, nggak mau dapat petunjuk. Satu kampung sudah dapat petunjuk semua, itu Mekah Madinah masuk Islam. Akhirnya Hindu ini diprotes orang. Ketika itu dia masuk Islam akhirnya. Tapi kata Hindu diprotes, kenapa Hindu kamu dulu pernah bersumpah gak akan pernah masuk Islam, tapi kenapa kamu sekarang masuk Islam? Dia jawab apa? Memang saya tidak ingin masuk Islam. Hati saya nggak kepengen masuk Islam, tapi Islam yang masuk dalam hati saya. Allah. Ini karena kesungguhan Nabi buat dakwah terus, akhirnya orang yang nggak mau petunjuk pun Allah kasih petunjuk. Dakwah-dakwahnya kuat, bagi Nabi SAW, akhirnya satu penggembala kambing masuk Islam gara-gara ada serigala yang ngambil dombanya yang bisa bicara bagaimana manusia bicara. Ada satu orang lagi nyembah patungnya ngomong, wahai fulan, kamu yang begitu bodoh, itu di Madinah sudah ada Nabi yang mengajak arah kebaikan, kau masih menyembah saya saja. Patungnya ngomong, akhirnya orang dapat hidayah. Lupa dia bahwa dirinya ciptaan Allah, dipecahkan daripada air mani yang hina. Lupa dia sama dirinya itu, lupa. Masya Allah. Lupa dia. Walau kepuntukan dari Nasulullah faksahum anfusahum. Orang yang lupa pada dirinya, bahwa dirinya adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah, diberi rezeki oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diberi nyawa oleh Allah, diberi kecukupan oleh Allah, semuanya karena Allah. Orang yang melupakan dirinya sehingga melupakan Allah, ulaika humul fasiqun. Mereka ini orang-orang fasik. Agak keras ini. Ketika dia pikirkan semuanya ini, dia kenal kepada Allah, kemudian dia senantiasa mengingati Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban. Itu orang yang senantiasa mengingati Allah di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berbaring. Kemudian dia senantiasa memikirkan penciptaan, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidak ada satupun yang kau ciptakan ini dalam keadaan sia-sia, ya Allah. Dia pikir terus benar ciptaan Allah Ta'ala berupa lautan, manfaatnya begitu luar biasa, langit begitu luar biasa, bintang-bintang begitu luar biasa, daratan, tumbuh-tumbuhannya, tanaman-tanamannya, manfaatnya begitu luar biasa bagi manusia. Ini semua adalah ciptaan Allah. Artinya begitu. Wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir, dan seterusnya. Apalah yang turun ilal ibli kaifa khuliqat. Allah ingin kita ini menggunakan akal kita. Apa kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana gunung ditancapkan? Bagaimana bumi dihamparkan? Harusnya kita pikir, oh bumi kok begini enak sekali digunakan untuk jalan. Bagaimana lautan ini kok subhanallah isinya begitu banyak. Bagaimana langit kok tinggi tanpa tiang? Coba dipikir. Terima kasih. Lau kunna nasma, ada kata dulu saya mau dengar. Ada kata dulu saya mau dengar nasihat. Nakil, atau kami menggunakan akal kami. Ma kunna fi ashabi sa'ir. Kami tidak akan sekali-kali masuk dalam neraka sa'ir. Tapi kami sudah terlanjur tidak mau dengar nasihat-nasihat agama dulu di dunia. Tidak, kami malah lari, nggak mau dinasihati agama, mendengarkan perkara besar Allah nggak mau, mendengarkan cerita ayat Al-Quran nggak mau. Akhirnya menyesal lagi. Lau kunna nasma, ada kata dulu kami mau mendengar. Rupanya benar apa yang Allah firmankan, yang disampaikan oleh para dai itu benar, yang disampaikan oleh para nabi itu benar, yang disampaikan oleh ulama itu benar. Kami nggak mau dengar. Sama. Jangankan airnya, apinya. Jangankan api
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bersama dengan jamaah 5 orang taskilan baru yang pagi kemarin ya. Ini siapa namanya? Jumaidi, Pak. Jumaidi ya. Wiliadi. Pertama keluar 3 hari. Bagaimana? Baru malam pertama ya. Bagaimana kesannya? Ya, Apa kesan yang didapatkan? banyak yang kami dapat yang positif, Pak Ustadz. Senang atau bagaimana? Senang, Pak Ustadz. Nyesal kira-kira dia tetap jumpa sama kami itu bagaimana? Enggak, Pak Ustadz. Enggak nyesal. Terpaksa nggak kira-kira? Enggak, Pak Ustadz. Awalnya terpaksa kali ya. Iya, Pak. Oh. Nih, Pak Adi yang sudah gabung lagi. Kita lagi berjemur nih. Ada maklum. Ya enggak? Soalnya jamaah ini bukan jamaah nifas. Yang 40 hari 10 bukan. Yang 4 bulan 6 bulan. Jadi sudah awas semen udah sangat luar biasa ya. Sehingga kita berjemur di matahari ini. Ya, mohon doanya semuanya ya. Kalau kemarin kita dapat mujakaro, Ah. ngopi, susu luak, ngobrol perkara iman, sungguh-sungguh luangkan waktu. Allah. Gimana ulang lagi? Ngopi? Ngopi, Heeh. susu luak. Luak. Ngobrol perkara iman, sungguh-sungguh luangkan waktu. Dan juga yang dari Asahan semalam sudah datang ke markas lab. Ya, jadi pagi ini jadwalnya ngopi di depan masjid, ngobrol perkara iman. Nah, kebetulan ini taskiran ini 3 hari 5 orang ya. Dibanding di taskil dalam sel lebih baik dalam masjid. Kemarin mereka masuk sel. Alhamdulillah kerjasama dengan Kapolseknya, daripada mereka ditahan, lebih baik mereka ditahan di rumah Allah. Ya, itu ajibnya usaha dakwah. Jadi kita itu berusaha untuk mengobati rohaninya, bukan fisik yang kita obat. Ya, mohon doanya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.